Implementasi smart policing pada fungsi lalu lintas atau pada konteks pemolisian di bidang lalu lintas. Smart policing merupakan suatu upaya atau strategi yang dibangun oleh kepolisian di dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dinamis yang berkaitan dengan keteraturan sosial di era digital, di era pandemi, di era yang penuh dengan potensi konflik. Maka salah satu yang dikembangkan melalui forensic policing. Konteks smart policing ini merupakan elaborasi antara konvensional policing, e-policing, dan juga forensic policing. Nah, sejalan dengan hal itu, beberapa poin yang perlu atau menjadi suatu perhatian di dalam mengimplementasikan smart policing pada fungsi lalu lintas, salah satunya adalah berkaitan dengan konteks smart management. Tatkala kita mengatakan smart management, maka kita juga memikirkan bagaimana mengelola atau menata, memanage dengan cara-cara yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Konteks smart management ini akan dikaitkan juga dengan konteks media management. Ini di era digital, di era post-truth, di era juga banyak hoax, maka media akan menjadi bagian penting di dalam upaya untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan juga untuk memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Sejalan dengan hal ini, tentu salah satu konteks yang dibangun adalah dengan membangun sistem literasi road safety yang menjadi bagian untuk mengarah kepada big data dan one gate service system. Di era digital, tentu dasar atau konteks yang harus dibangun untuk menjadi pilar-pilarnya adalah adanya back office sebagai operation room atau sebagai pusat K3I, pusat komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi. Pada konteks ini tentu back office didukung dengan sistem aplikasi yang berbasis artificial intelligence dan juga network. Nah, pada konteks ini nanti semua akan ada sistem algoritma yang merupakan infografis, info statistik, info virtual yang merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi untuk bisa menjadi bagian di dalam sistem operasional. Maka smart policing pada fungsi lalu lintas ada beberapa poin yang untuk bisa dikembangkan. Yang pertama adalah membangun IT for road safety. IT for road safety sama pada konteks membangun sistem elektronik atau sistem online pada fungsi lalu lintas yang berkaitan dengan adanya membangun back office, application, dan network pada konteks untuk mendukung kelima pilar RUNK atau Rencana Umum Nasional Keselamatan, TMC untuk mendukung road safety management, Safety and Security Center untuk mendukung safer road, ERI atau ERI untuk mendukung safer vehicle, dan Safety Driving Center untuk mendukung safer people atau safer road users, dan Intelligent Traffic Analysis untuk mendukung post crash care. Semua ini juga konteks pada sistem-sistem recognize, sistem pendataan, sistem IT, sistem inputting data, analisa, dan produk-produk yang bisa untuk menjadi bagian dari algoritma. Sejalan dengan hal ini, tentu konteks smart policing dibangun melalui berbagai grand model, dan ini ada grand strateginya, dan tentu untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk mengawai diperlukan adanya sistem edukasi, sistem training, dan coaching. Melalui sistem ini, salah satu yang dikembangkan adalah membangun master trainer, training, dan juga berbagai kajian. Dan tentu salah satu yang di era digital ini salah satunya melalui road safety coaching. Nah, di sini ada materi pembelajaran, ada pengasuh atau pengajar atau mentoringnya, dan juga ada sistem transformasi pengetahuan dan waktu serta pesertanya. Nah, konteks ini tentu akan berkaitan di era digital, konteks yang dibangun menuju pada smart city, smart living, smart mobility, dan juga smart transportation atau public transportation yang
representatif. Ini juga ada active transportation untuk membangun transportasi yang sehat merakyat, angkutan umum, sepeda, jalan kaki. Nah, pada konteks inilah pelayanan yang berkaitan dengan Smart City ini ada pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan kemanusiaan, pelayanan administrasi dan informasi. Ini semua saling kait-mengkait menjadi pelayanan yang prima. Tentu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Sejalan dengan hal ini, tentu kita di dalam membangun untuk adanya budaya tertib berlalu lintas, peran serta masyarakat, adanya sinergitas antar pemangku kepentingan, seni budaya menjadi bagian penting untuk menjadi jembatan. Karena seni ini di era pandemi, di masa pandemi tentu menjadi suatu masalah, suatu solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada konteks seperti ini tentunya seni ini adalah menjadi bagian bagaimana untuk semakin memanusiakan manusia atau mengangkat harkat dan martabat manusia. Art policing merupakan pendekatan pemolisian melalui seni budaya. Nah, di sini ada konteks Mas Darwis, masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata. Konteks ini akan berkaitan dengan kegiatan festival, komunitas-komunitas lainnya, kemitraan. Pada konteks ini tentu komunitas yang menjadi jejaring atas art policing ini juga bisa dikembangkan yang berkaitan dengan profesi, hobi, atau interest atau kepentingan-kepentingan. Nah, di sini tentu ada kaitannya dengan secara ilmiah perlu ada suatu kajian. Pengembangan atas manajemen operasional lalu lintas di bidang rekayasa ini juga ada kajian kawasan, kawasan perbatasan, kawasan perkotaan, kawasan lintasan, kawasan jalur tol, kawasan antar moda transportasi angkutan umum, kawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, kawasan hutan, perkebunan, dan juga kawasan pariwisata. Nah, dengan ini, kajian ini juga ada kaitan dengan fungsi apa yang berkaitan dengan sistem lalu lintas angkutan jalan. Dan ada juga dampak masalah, kajian-kajian dampak masalah ini, termasuk juga adanya perlu membuat analisa dampak lalu lintas. Karena ini semua merupakan suatu pemikiran model green strategi yang holistik atau sistemik. Dan tentu pada konteks kajian ini akan terus dikembangkan melalui Road Safety Research and Development. Dari Road Safety Research and Development akan ada pengembangan secara kaitannya dengan percobaan, uji, dan lain sebagainya pada Road Safety Laboratory atau Laboratorium Road Safety. Penelitian-penelitian yang lainnya yang dikembangkan salah satunya adalah melalui TARC, Traffic Accident Research Center, untuk kecelakaan menonjol, untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kecelakaan atau untuk keselamatan. Dan ini juga ada jurnal. Nantinya tentu akan menjadi bagian untuk pengembangan melalui Expo. Di dalam Expo ini akan disampaikan pameran perkembangan IT di dalam mendukung road safety, dan juga ada seminar, workshop, adanya kaitannya dengan FGD yang berkaitan dengan masalah-masalah road safety, dan hasil riset ini juga akan dipamerkan untuk menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Sejalan dengan hal itu, semua akan diawaki yang berkaitan dengan smart policing ini akan diawaki oleh petugas superkom. Bukan super kewenangan, tapi super kompetensinya yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Pada konteks ini, petugas-petugas polisi yang mampu mengelola, menggerakkan, memanage dengan cara yang smart atau cara fungsional, yang dinamis, cara-cara yang bisa berbasis IT, dan juga masalah-masalah forensik konvensional ini semua bisa terkait pada sistem pelayanan yang prima. Kaitannya ini tentu berkaitan dengan sistem-sistem pelayanan kepada publik, maka big data system menjadi suatu bagian penting, sehingga di dalam smart policing pada road safety policing merupakan satu rangkaian yang terbangun atas suatu sistem elektronik, sistem forensik, sistem kajian, dan sistem pelayanan konvensional yang semuanya itu bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui one gate service, dan ada berbasis pada sistem big data. Tentu akhirnya kita bisa membuat suatu algoritma dan indeks yang bisa diakses real time, on time, anytime. Dan ini merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi untuk membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangun budaya tertib, dan adanya pelayanan yang
prima.